Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi resep menu-menu praktis yang bisa kalian praktekkan di rumah. Simak terus videonya dan jangan lupa jika ini bermanfaat, mohon teman-teman untuk bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini aku masih kerja di kantor, belum pulang. Kebetulan ini sudah weekdays, jadi sudah hari Senin gitu, sudah mulai kerja. Nah, ini aku kadang-kadang ngeliat ke depan gini tuh, karena ada layarnya ada dua, yang satu layar laptop, yang satu layar PC, jadi disambungin gitu sehingga bisa di-extend gitu loh teman-teman, supaya kalau aku mau ngebandingin sesuatu hal, yang satu ditampilkan di layar monitor PC, yang satu lagi di layar laptop. Ini aku lagi ngerjain sebuah tulisan gitu, pakai bahasa Inggris, jadi rada-rada puyeng lah kalau nulis langsung ke bahasa Inggris aja, supaya nanti nggak double kerjaan dari yang awalnya bahasa Indonesia misalnya, terus nanti harus ditranslate. Biasanya tuh justru lebih makan waktu, dan ujung-ujungnya sih sama aja hasilnya. Dan alhamdulillah ini aku udah sampai rumah. Tadi mampir dulu di toko frozen foods gitu. Nah, ini aku beli ada beberapa items, ada 4 kurang lebih. Yang pertama aku beli kentang goreng, tapi yang frozen stock gitu. Terus kemudian ada otak-otak minaku. Kemudian ada apa ya, beef slice, harganya 33.000, ukuran 1/4 kilogram. Kemudian ini ada mini pau yang rasa coklat, ini harganya 12.000. Ini pertama kali aku beli mini pau. Nah, aku kaget aja ini harganya 12.000, maksudnya murah ya teman-temannya nggak sih? 12.000 dapat banyak loh itu. 12 apa berapa gitu, sorry aku nggak ngecek, cuma banyak aja gitu. Dengan harga 12.000 tuh murah banget menurutku. Nah, untuk otak-otak itu yang minaku aku beli harganya 18.000. Kemudian ada kentang yang 1 kilogram. Nah, tadi tuh aku cuci dulu ya teman-teman supaya nggak kotor aja. Jadi memang udah kebiasaan kalau yang kemasan-kemasan gitu biasanya aku cuci dulu sebelum dimasukin ke yang di freezer ataupun aku simpen di kulkas. Lanjut nyuci jeruk. Ini jeruk 1 kilogram, harganya aku beli 20.000. Kiosnya juga deket dengan toko frozen foods tadi, jadi sekalian aja mampir. Jeruknya alhamdulillah dapat yang manis ya teman-teman. Ini aku cuci juga untuk jeruknya, tapi kemudian nanti ditaruh di atas kayak saringan kelapa, supaya airnya bisa turun nggak terperangkap di wadahnya, supaya nggak cepat busuk aja sih menurutku. Lanjut bikin takjil puasa hari Senin. Nah, ini aku mau goreng tahu bakso, tapi karena ini baru aja aku keluarin dari freezer jadi masih keras banget, masih berbatu es, jadi mau aku siram pakai air panas aja supaya cepet dan supaya cepet empuk terus bisa digoreng. Terus ini ada bakso ikan juga yang kecil-kecil, ini aku keluarin dari freezer. Jadi sekalian aja aku bersih-bersih freezer ya teman-teman. Terus ini nantinya yang bakso ikan mau aku tumis aja pakai kecap supaya bisa dijadiin lauk juga. Ini kayaknya udah selesai ngerendamnya, udah nggak terlalu beku. Jadi ini aku angkat sambil ditiriskan. Terus aku goreng. Untuk yang pertama aku goreng otak-otak, baru kemudian ke bakso tahu. Bakso tahu atau tahu bakso ya? Tahu bakso kayaknya. Jadi tahu isinya bakso.
Dan sambil nunggu tahunya matang, ini aku bersihin untuk ikan pindang. Ikan pindangnya udah digoreng kemarin ya, karena ini lebihan dari lauk kemarin hari Minggu. Terus karena masih ada sisa banyak, ini aku potong-potong aja. Yang selanjutnya nanti aku mau bikin, jadi dimasak dicampur dengan cabai sama bawang merah. Ini durinya cukup banyak, jadi selain yang duri yang besar yang di tengah itu, nah kalau yang setengah itu kita belah lagi tuh, dibagi dua, itu yang kecil-kecil itu masih suka nempel nih kayak gini nih. Ini juga harus dibersihin karena waktu itu pernah kejadian tuh suami keselak duri kayak gini tuh, jadi dia sampai sekarang juga suka rada males kalau makanin ikan tongkol. Sementara aku tuh suka banget ikan model lagi kayak gini, ikan tongkol ataupun ikan pindang tuh favorit banget. Jadi aku harus bersihin dulu duri-durinya sampai bersih supaya nggak kejadian lagi kayak kemarin. Setidaknya meminimalisir lah ya, supaya semuanya bisa makan satu lauk bareng-bareng. Lanjut, sekarang aku mau numis bakso kecapnya. Pertama aku hanya pakai bawang bombay diiris kecil-kecil, terus kemudian ditumis sampai harum. Ini pakai minyak goreng ya teman-teman. Terus kemudian baru dimasukkan bakso ikannya yang tadi sudah direndam pakai air panas. Jadi pas kita masukin tuh nggak beku lagi. Di sini aku hanya pakai kecap manis kurang lebih 1 sendok, terus kemudian saus tiram, lalu aku masukin garam sedikit, kaldu, sama ada satu itu kecap Inggris. Nah ini kecap Inggris ini yang bikin makanan itu lebih harum dan sedap rasanya. Kita aduk dulu supaya tercampur rata, baru kemudian masukkan irisan daun bawang dan seledri. Masak ini tuh cepet banget, nggak perlu proses lama karena kan bakso ikannya juga udah matang. Terus cuma nambahin kecap-kecapan. Ini tuh termasuk yang olahan lauk yang sangat praktis banget. Mungkin teman-teman bisa mencobanya dan silahkan rasakan kemudahannya dalam memasak. Dah, ini udah selesai. Kita matikan kompor, langsung disajikan di piring favorit. Ditutup dulu bentar, terus untuk ngecek itu udah matang atau belum, buat teman-teman ini yang aku gunakan yaitu pakai tusukan gigi. Nah kalau udah empuk berarti udah bisa dimatikan kompornya lalu disajikan. Dan ini untuk menu kedua, yaitu campurannya untuk masak tongkol. Ini aku pakai cabai rawit, tomat 1 buah, cabai rawitnya secukupnya. Silahkan pakai cabai rawit cabai ataupun dicampur dengan cabai hijau. Kalau aku campur ya, karena biar warnanya cantik. Terus dikasih cabai merah besar 1 atau 2 biji aja. Silakan teman-teman bisa di blender ataupun diulek, tapi ingat ini di blender atau diulek kasar aja ya, supaya pokoknya jangan sampai halus, supaya pas makan tuh lebih gigit gitu itu cabenya. Langsung ya kita masak. Pertama aku tumis dulu irisan bawang merah, terus kemudian setelah kerasa harumnya masukin bumbu dasar kuning yang sebelumnya aku memang udah punya stok di kulkas. Baru kemudian setelah bumbunya matang, aku masukin si cabai-cabeannya. Sebelum tongkolnya dimasukin, ini aku kasih bumbu dulu aja ya, garam, gula, sama kaldu. Aku campur dengan bumbu cabenya sama bumbu dasar, jadi biar lebih masuk ke bumbunya. Dan ini juga untuk mensiasati supaya misalnya suamiku nggak mau tetap nggak mau pindangnya nih, aku pakai tempe, irisan tempe, karena suamiku juga favorit banget sama tempe.
Jadi ini tempenya dulu aku masukin karena kan tempenya masih mentah ya. Tempe masuk, baru kemudian dimasukin ikan pindangnya. Ditutup ya teman-teman supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ikan sama tempenya. Jadi aku tutup beberapa saat, kemudian dan jangan sampai ini justru hangus ya untuk bumbunya, karena sayang aja, karena kan tujuannya supaya cabenya ini masih tetap ada, terus nggak ada kesan gosongnya. Jadi kemudian diaduk-aduk, dibuka, kalau misalnya kurang sesuai selera, kurang matang gitu, tutup lagi biar meresap lagi. Sebelum disajikan, jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Lanjut, aku mau ngolah sayur, tapi sayur kali ini aku hanya mau bikin dari bumbu instan aja, yaitu steamboat. Nah, ini untuk isiannya aku pakai jamurnya seperti ini aku kupasin dulu yang kotor-kotor itu, terus kemudian aku pakai sawi, lalu ada bakso ikan. Terus karena aku juga masih punya satu potong daging di freezer, bingung mau dibuat apa, jadi aku masukin aja ke dalam kuah steamboatnya. Karena tadi aku pakai daging yang sedikit tadi, jadi aku rebus dulu dagingnya dalam kondisi panci tertutup, terus dikasih jahe sedikit, baru kemudian setelah mendidih air kaldunya, dimasukinlah bumbu steamboatnya tadi. Di cara masaknya seperti yang ada tertera di kemasan. Oh ya, hampir lupa, ini aku masukin juga bawang bombay ya teman-teman, sedikit aja diiris gitu, terus dimasukin setelah daging masuk, kemudian air mendidih baru dimasukin, baru kemudian si bumbu steamboatnya. Setelah bumbu dimasukkan, jangan lupa untuk diaduk-aduk, kemudian dimasukkan si jamur dulu, baru kemudian bakso ikannya baru masuk. Sambil masak steamboatnya, aku juga bikin ini ya teman-teman, goreng pangsit. Nah, ini pangsitnya yang pangsit yang beli di warung masih dalam kondisi mentah, terus kemudian digoreng, nanti udah bisa langsung dimakan. Lanjut ya, sambil nunggu masakan mateng, ini aku sambil beres-beresin cucian piring biar nggak numpuk sama biar rapih dapurnya. Alhamdulillah sih masih punya waktu, tapi kalau misalnya lagi nggak punya waktu gitu, udah keburu maghrib, ya sudahlah, buat besok aja, nggak usah terlalu dipaksakan, nanti malah pusing sendiri, kesel sendiri bawaannya. Just take it easy aja. Dan urusan masak, urusan beberes, urusan makan sudah selesai. Ini udah selesai isya. Ini karena ada beberapa barang yang mau aku beli, barang makanan maksudnya, yaitu susu ultranya udah pada habis. Terus ada beberapa item yang ingin aku beli juga. Terus tapi aku malas keluar, jadi aku mau pesan lewat online aja. Kali ini aku mau beli di Swalayan Tip Top. Nah, ini kita bisa order lewat aplikasi Grab. Untuk sementara saat ini aku menemukannya di Grab ya, nggak tahu kalau di Gojek itu aku belum ngecek lagi, mungkin sudah ada atau belum, aku belum ngecek. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin boleh komen di bawah. Ini keuntungannya secara kita nggak perlu keluar juga. Nah, kalau lewat aplikasi gini suka ada bonus teman-teman. Ini aku dapat bonus cashback point berupa 25.000 poin masuk ke
ke poin aku ya, ke poin aku. Terus nah ini tuh dari beberapa pilihan memang ini yang paling banyak, yang paling menguntungkan. Sebelumnya aku lihat itu ada yang cashbacknya lebih rendah daripada 25.000, ada juga yang berupa diskon potongan langsung itu tapi angkanya lebih rendah. Jadi aku ambil yang paling menguntungkan buat aku, yaitu cashback Rp25.000. Sambil nunggu pesanan datang, waktunya untuk bermain ataupun belajar sama anak-anak. Ini anakku yang kedua lagi mau belajar baca huruf. Sudah ada 5 huruf dalam satu kata yang sudah alhamdulillah sudah agak dikuasai. Terus kemudian untuk kakaknya lagi belajar sama ayahnya, yaitu mengulang pelajaran hari ini yang diperoleh di sekolahan. Alhamdulillah sudah sekolah luring ya teman-teman, jadi sudah masuk ke sekolahannya. Alhamdulillah, jadi ini pesanannya udah datang. Si emas yang ngebuka, nah ini sudah mulai bongkar-bongkar nih. Padahal mah sebenarnya emaknya aja yang bongkar-bongkar, tapi karena udah ketahuan, jadi si emas yang ngegunting sama ngebongkar-bongkar. Nah ini mereka seneng banget karena ada mie, tapi tentu saja mie-nya nanti dimakan di akhir pekan. Terus ada Pringles juga, ada ini biskuit sari gandum yang mana aku salah beli dong. Kalau Mas kan sukanya yang ada coklatnya gitu. Nah ini aku klik aja, nggak lihat-lihat secara detail, jadi aku salah beli. Bukan salah Grab drivernya ataupun salah swalayannya, tapi aku memang yang salah. Terus aku beli keju mozzarella sama beberapa Nutrijel buat persiapan nanti bulan puasa. Nah ini susunya, susu yang putih sama yang coklat sekalian. Pipis. 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 Lagi deh. Dan teman-teman, mungkin sekian dulu video aku hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah kata dari aku. Dan jika kalian rasa video aku ini ada manfaatnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.